Pernahkah kamu berpikir bagaimana cara mengetahui panjang suatu sisi tanpa harus mengukurnya secara langsung? Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai apa itu teorema Pythagoras. Kalau dengar kata Pythagoras, mungkin yang kebayang langsung itu rumus dan angka. Tapi sebenarnya Pythagoras itu sering muncul di sekitar kita tanpa kita sadari loh. Misalnya, sandwich. Jika dipotong menjadi dua bagian potongan, sandwich tersebut membentuk segitiga. Dan jika sudutnya tepat, bisa menjadi segitiga siku-siku. Nah, dari segitiga siku-siku inilah teorema Pythagoras bermula. Coba bayangkan sebuah pizza utuh, kemudian pizza tersebut dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Jika kita mengambil dua potong pizza yang saling tegak lurus, maka bentuk yang terbentuk akan menyerupai sudut siku-siku. Dari potongan pizza ini, kita bisa membayangkan sebuah sudut siku-siku, yaitu segitiga yang memiliki sudut 90 derajat. Perhatikan segitiga siku-siku ini. Dalam segitiga siku-siku memiliki 3 sudut dan 3 sisi. Jadi, misalkan di sini ada sudut A dan sudut B, kemudian sudut C, maka penamaan sisi dapat kita lakukan dengan memperhatikan sudut di depan sisi tersebut. Sehingga di depan sudut C ini adalah sisi C, dan di depan sudut A ini adalah sisi A, dan di depan sudut B adalah sisi B. Lalu, apa itu teorema Pythagoras? Jadi, teorema Pythagoras menggambarkan hubungan antara panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Teorema Pythagoras merupakan suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Ingat, teorema Pythagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya berukuran 90 derajat. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari dua sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Jika dituliskan secara matematis, rumus teorema Pythagoras adalah C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Pada rumus tersebut, C merupakan sisi miring yang berada di depan sudut siku-siku atau disebut hipotenusa. Sedangkan A dan B merupakan dua sisi lainnya yang saling tegak lurus. Dari rumus tersebut, kita juga dapat memperoleh dua rumus turunan, yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat, dan A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Jika dituliskan dalam bentuk akar, maka bentuknya menjadi seperti ini. Sekarang saatnya kita untuk mencoba latihan karena sudah memahami konsep teorema Pythagoras. Soalan yang pertama, tentukan panjang hipotenusa pada gambar segitiga siku-siku di bawah ini. Di sini sudah ada gambar segitiga siku-siku di mana bagian tinggi adalah 8 cm dan alasnya adalah 6 cm. Oke, alternatif penyelesaiannya kita tulis dulu yang diketahui. Misalkan tinggi ini adalah A, yaitu 8 meter, dan alasnya adalah B, yaitu 6 cm. Yang ditanyakan, berapakah panjang hipotenusanya atau kita sebut sebagai C. Dari sini kita menggunakan rumus untuk mencari C, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. C kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. C kuadrat sama dengan 100. C adalah akar dari 100, yaitu C sama dengan 10. Jadi, panjang
panjang hipotenusa pada segitiga siku-siku ini adalah 10 cm. Selanjutnya, untuk soalan yang kedua, tentukan panjang salah satu sisi yang belum diketahui pada segitiga berikut. Di sini ada gambar segitiga siku-siku dengan alasnya 3 cm dan sisi miringnya 5 cm. Maka yang belum diketahui adalah sisi tinggi segitiga ini. Nah, alternatif penyelesaiannya seperti ini. Pertama, kita tulis diketahui, kita misalkan bahwa C adalah sisi miringnya yaitu 5 cm. Kemudian B adalah sisi alasnya yaitu 3 cm. Yang ditanyakan adalah berapa panjang tinggi ini segitiga. Kita misalkan sebagai A. Jawabannya untuk mencari A yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. A kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. A kuadrat sama dengan 25 dikurangi 9. A kuadrat sama dengan 16. A adalah akar dari 16, maka A sama dengan 4. Sehingga panjang sisi lainnya yang belum diketahui atau sisi tinggi segitiga ini adalah 4 cm. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan latihan soal setelah ini di buku tulis kalian masing-masing. Sampai jumpa di video berikutnya.